Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ibu akan membahas tentang perang dingin. Nah, ketika kita membahas tentang perang, pasti yang terbayang di benak kita adalah tentang kontak senjata, saling tembak-menembak, saling ngebom, dan sebagainya. Namun, perang yang akan kita bahas ini dinamakan perang dingin. Kenapa dikatakan perang dingin? Marilah kita cari tahu apa saja. Nah, dalam perang dingin ini perangnya dalam bentuk perebutan pengaruh, yaitu pengaruh antara Amerika Serikat yang berpahamkan liberalisme kapitalis dengan Uni Soviet yang berpahamkan sosialis komunis. Jadi mereka itu berlomba-lomba menyebarkan paham-pahamnya ke seluruh dunia. Nah, perang dingin ini juga sering dikatakan perang teknologi. Jadi mereka itu berlomba-lomba menciptakan teknologi modern, saling pamer. Selanjutnya, perang dingin juga seringkali dikatakan perang antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet ini tidak pernah terjadi perang secara langsung karena kekuatan mereka itu berimbang. Tetapi perang yang terjadi justru adalah di negara-negara yang dipengaruhinya. Nah, sebelum kita lanjutkan mengenai perang dingin, marilah kita bahas dulu mengenai Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, kedua negara ini kemudian dikenal sebagai negara adikuasa atau negara superpower yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Nah, kenapa kedua negara ini dikatakan sebagai negara adikuasa? Karena kedua negara ini sewaktu dalam Perang Dunia Kedua, mereka itu dianggap sebagai dua negara yang berperan dalam kemenangan Perang Dunia yang Kedua. Selanjutnya, selain berperan dalam Perang Dunia Kedua, perekonomiannya kedua negara ini sangat tangguh atau sangat kuat. Kita ketahui setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, perekonomian dunia mengalami kehancuran. Namun tidak bagi negara Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Selanjutnya yang ketiga, karena sumber daya manusianya sangat tinggi, yang artinya rakyatnya atau masyarakatnya sudah cerdas atau sudah pandai. Selanjutnya berikutnya adalah karena kekuatan militernya. Dan karena itulah maka mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar ditakuti oleh negara-negara lain. Nah, akibat munculnya dua negara adikuasa yang saling bersaing ini, sehingga terjadilah blok Barat yang diketuai oleh Amerika Serikat, sementara blok Timur ya, yang dikuasai oleh Uni Soviet. Selanjutnya kita akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya perang dingin. Jadi perang dingin ini terjadi karena adanya perbedaan ideologi yang sangat kontras antara kapitalis liberalisme dengan komunisme. Selanjutnya yang kedua, karena adanya keinginan dari dua negara tersebut untuk menyebarkan ideologinya masing-masing ke seluruh dunia. Jadi kalau Amerika Serikat menginginkan dunia itu berpahamkan liberalisme kapitalis, sementara Uni Soviet menginginkan dunia itu berpahamkan sosialis komunis. Dan yang ketiga, sebagian ketiga yaitu karena adanya keinginan dari dua negara adikuasa itu untuk menguasai dunia. Jadi itulah diantaranya beberapa sebab-sebab terjadinya perang dingin. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai dua ideologi yang kontras ini, yaitu
paham liberalisme kapitalis dengan sosialisme komunisme. Nah, kita ketahui liberalisme kapitalisme ini dianut oleh negara-negara Amerika Serikat dan sekutunya. Apa itu paham liberalisme? Marilah kita lihat, yaitu dalam negara liberalisme partainya bersistem multipartai atau banyak partai. Kemudian berikutnya kepemilikan perseorangan tidak diakui, dan berikutnya hak individu diakui. Kemudian perekonomiannya diserahkan kepada rakyat atau masyarakat atau pasar bebas. Sementara komunisme sistemnya adalah sistem monopartai. Jadi di negara komunis ini hanya ada satu partai, yaitu Partai Sosialisme Komunisme. Selanjutnya, kepemilikan yang bersama, jadi hak individu di negara komunisme ini tidak diakui. Sementara perekonomiannya diatur oleh negara atau dikontrol oleh negara. Nah, untuk mempengaruhi dunia, kedua negara ini berusaha memberikan bantuan-bantuan ekonomi maupun bantuan-bantuan militer, seperti apa yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat. Namun perlu kalian ketahui, bantuan ini tidak cuma-cuma, tapi bantuan ini sangat mengikat. Yang artinya apabila Amerika Serikat memberi bantuan kepada suatu negara, maka negara tersebut ini harus mengikuti ideologinya, yaitu ideologi liberalisme. Nah, upaya-upaya Amerika Serikat ini diantaranya yang pertama adalah Truman Doctrine, yaitu bantuan ekonomi militer Amerika Serikat kepada Turki dan Yunani yang mengalami kerusakan akibat dari Perang Dunia yang kedua. Berikutnya yang kedua adalah Marshall Plan, yaitu bantuan ekonomi militer Amerika Serikat kepada negara-negara Eropa yang mengalami kerusakan sebagai akibat dari Perang Dunia kedua. Dan yang ketiga, Point for Truman, yaitu bantuan ekonomi militer Amerika Serikat kepada negara-negara yang masih terbelakang. Dan yang keempat adalah Containment, yaitu strategi politik Amerika Serikat untuk membendung kekuasaan ekspansi komunis di Uni Soviet. Nah, selanjutnya Uni Soviet juga tidak mau kalah. Maka kemudian Uni Soviet pun melakukan hal yang sama dalam rangka mempengaruhi dunia. Ya, seperti Amerika Serikat, negara Uni Soviet pun memberi banyak bantuan-bantuan kepada negara-negara yang sedang mengalami krisis maupun konflik dengan negara lain. Uni Soviet ini membantu negara yang sedang mengalami krisis dan konflik, di antaranya negara-negara yang pernah dibantu oleh Uni Soviet seperti negara Eropa Timur, Asia yang terdiri dari Vietnam, Korea Utara, dan Afghanistan. Sementara di wilayah Amerika, Uni Soviet berhasil memberikan pengaruhnya. Nah, karena negara-negara ini pernah diberi bantuan oleh Uni Soviet, maka semua negara ini kemudian menganut paham sosialisme komunisme. Nah, itulah diantaranya untuk sementara ini Ibu sampaikan mengenai Perang Dingin. Karena waktunya sudah habis, maka Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.